negara Neselandia Bandara Anemia sebuah pesawat pribadi mendarat. Karena itu, semua penerbangan internasional tertunda selama 8 jam, jalur pribadi. 5 orang dengan setelan jas, berdiri tegap seperti tonggak, mengernyitkan kening, sembari melirik jam di pergelangan tangan, karena tokoh penting akan datang. Para petinggi Anemia walau sudah mendapatkan berita ini, tapi tidak seorang pun yang berani mendekat ke jalur tersebut, bahkan orang terkaya ingin mendekat pun diusir keluar. Akhirnya, mulai ada tanda di pintu keluar Dewa Perang. Kemunculannya membuat semua orang histeris, semua orang terlihat antusias dan kagum. Legenda yang tak terkalahkan, Dewa Perang pelindung negara Neselandia. Dia merupakan panglima perang satu-satunya berpangkat 5 bintang, julukannya Kunlun. Kunlun merupakan mitologi Tiongkok yang dikenal sebagai gunung suci tempat tinggal para dewa dan dewi, pernah mengalahkan 18 jenderal perang dengan tangannya, dalam satu pertempuran. Dia, penakluk bumi, pengendali langit, tak bertekuk pada siapapun. Darinya terlahir julukan, 5 Raja Perang, penunggang 18 dewa, tentara darah besi, dan sebagainya. Saat menginjakkan kaki di tanah sendiri, Nathan sangat emosional. Dulu, ia hanyalah anak yatim yang dibuang di jalanan, kemudian diadopsi keluarga Clark. Saat di keluarga Clark dirinya tak pernah dianggap, bahkan orang tua angkatnya menganggap dia orang luar, selalu dipukul dan dimarahi, orang lain pun tak segan untuk melecehkannya. Namun, dia tidak peduli, sedari kecil dia bangga dengan nama keluarga ini, dan berjuang deminya. Berharap suatu saat dapat menjadi kebanggaan di keluarga ini. Pada akhirnya, Nathan menjadi kuda hitam Antra Group di kalangan bisnis Anemia aset triliunan, peringkat teratas di Anemia. Dia mendorong bisnis keluarga yang terpuruk menjadi terdepan. Bahkan mengembangkan bisnisnya sampai puncak teratas di Anemia. Tapi, keluarga Clark tidak puas. Mereka iri dengan Nathan, dan menganggapnya duri dalam keluarga. Bahkan ingin menguasai Antra Group miliknya. Clark sampai saat ini tetap menganggapnya orang luar. Tidak peduli berapa banyak uang, seberapa hebat dirinya, Nathan tidak menjadi seorang Clark. Clark tidak akan berhenti bila semua harta Nathan belum dikuasainya. Pada malam pertama di pernikahan Nathan, mereka berhasil menjebaknya. Nathan dibuat mabuk, dan dilemparkan ke ranjang kakak iparnya, seolah berbuat tak senonoh dengan kakak ipar sendiri. Dipergoki ayah, ibu dan kakaknya di ranjang. Malam itu Nathan dihabisi dan disiksa hingga lumpuh, kemudian dibuang ke jalan seperti anjing, tubuhnya hancur, namun nama baiknya lebih hancur. Dalam satu malam, dari seorang pebisnis tenar menjadi gelandangan. Keesokan harinya, dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Dia tidak akan pernah melupakan wajah keji semua orang di keluarga Clark, tidak akan lupa dengan cemooh dan ejekan teman, sahabat serta mitra kerja. Apalagi wajah kecewa istrinya, Kirana Andersen di malam itu. Dia menganggap mereka adalah keluarga, dan bekerja sepenuh hati, tapi diperlakukan seperti itu. Setiap kali mengingat peristiwa itu, hatinya bergetir. Benci, siapa sangka, saat di penjara Nathan diselundupkan keluar dan bergabung dengan militer. Beberapa tahun kemudian, Nathan berada di puncak karir militer, mendapat julukan Kunlun, menjadi satu-satunya jenderal besar bintang 5. Dan sekarang dia kembali. Jika mengetahui hal ini, para Clark harusnya mulai gemetaran. Nathan bertanya, "Neville, bagaimana keadaannya?" Neville Ditman, yang dipanggil Green Dragon, pimpinan dari 5 jenderal, berkata dengan hormat, "Sudah kuselidiki. Malam ini istri Anda, Kirana,
sepertinya akan menikah. Tepat malam ini pukul 10 malam pertama Nathan dengan Kirana, Nathan dijebak hingga masuk penjara. Kirana menjanda selama 6 tahun, tidak tahu berapa tekanan yang ia dihadapi. Yang paling diinginkan Nathan saat ini adalah bertemu Kirana. Neville Deadman dengan ragu berkata, ada satu hal lagi, Clark malam ini mengadakan perjamuan perayaan bisnis baru di Hotel Sunshine. Beberapa orang datang mengundang Anda, Clark juga mengirimkan orang ke sini. Namun, aku belum menolaknya secara langsung. Jam? Tanya Nathan. Jam 8. Oke, beritahu Clark, aku akan datang dalam perjamuan, 2 waktu yang tidak bertentangan. Nathan menyetujui. Hotel Sunshine Anemia. Perjamuan perayaan keberhasilan perusahaan Clark sedang berlangsung di sini. Melalui Antra Group, mereka sekejap menjadi konglomerat, pesta yang luar biasa ramai. Darwin Clark, sebagai kepala keluarga, dengan wajah berseri, Tuhan memberkati keluarga Clark, dengan memiliki penerus yang luar biasa. Saat ini Clark Group telah menjadi wajah baru Anemia. Ketiga putra dan 1 putri Darwin sibuk menyambut tamu, dengan senyum lebar di wajah. Generasi muda dari Clark sangat terlihat bangga. Mulai hari ini, keluarga Clark menjadi konglomerat. Mereka juga akan menjadi generasi kedua yang top di Anemia. Sebagian besar tamu yang datang ke perjamuan itu berasal dari kalangan atas. Semua orang sedang membicarakan peristiwa besar yang terjadi hari ini. Tuan Clark, tahukah apa yang terjadi hari ini? Perjamuan perayaan ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Ya, aku mendengar seorang tokoh penting telah datang ke Anemia. Orang terkaya Anemia ingin bertemu, tapi diusir kembali, tidak cukup memenuhi syarat. Itu belum seberapa, Irfan Wilson bahkan lebih awal 5 jam untuk menunggu di bandara. Darwin mengangguk, tentu saja aku tahu, aku juga mengirim orang untuk mengundang tokoh penting ini untuk ke acara perjamuan ini, tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang itu akan datang? Semua orang tidak percaya. Darwin sebenarnya tidak yakin. Hanya mencoba saja. Pada saat itu, anak kedua Darwin, Sonny Clark, bergegas datang. Ayah, beliau berjanji mau datang ke perjamuan ini. Dia sedang dalam perjalanan kemari. Apa? Surga berpihak padaku? Seluruh keluarga Clark semakin bersemangat. Ini adalah kesempatan untuk mengangkat derajat mereka. Semua keluarga Clark berkumpul, dan semua tertawa gembira. Kakak ipar Nathan, David dan istrinya, Amy tertawa. Kebangkitan keluarga kita dimulai dari Nathan masuk penjara. Oh ya, soal Nathan, tahukah kalian, hari ini adalah hari anak itu dibebaskan dari penjara? Tiba-tiba seorang berkata, benarkah, sial, hari besar begini bersamaan dengan orang itu dibebaskan? Berdoalah, semoga dia tidak datang. Dia adalah aib terbesar keluarga Clark. Amy menyeringai, ngomong-ngomong, keluarga kita memiliki status seperti ini, semua berkat Nathan. David, ini memang yang harus dia lakukan, cuma anak yatim. Sudah dibesarkan. Harusnya berkontribusi. Apalah arti Antra Group yang triliunan? Terus terang, dia hanyalah anjing peliharaan kita. Seseorang tertawa, aku sudah lama tertarik dengan istri Nathan, dia masih janda, aku akan menikahinya. Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Semuanya, perhatian, ada yang ingin aku umumkan. Darwin Clark mengumumkan bahwa akan ada tokoh penting yang akan datang, tepuk tangan bergemuruh. Prok, 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 tapi setelah suara tepuk tangan berhenti, masih ada yang bertepuk tangan, suara nyaring dan keras, semakin mendekat, seseorang bertepuk tangan melewati karpet merah. Badannya tinggi dan tegap, gagah dan jantan, hanya dengan berjalan saja,
memberikan aura luar biasa, nafas setiap orang tertahan. Itu Nathan, David dan Amy berteriak. Dalam sekejap, lebih dari 100 pasang mata tertuju padanya. Aku lupa bajingan ini keluar penjara hari ini, orang tua angkat Nathan berucap serempak. Nathan tidak peduli dengan tatapan orang, dia berjalan ke arah Darwin. Aku mendengar perusahaan sudah go publik. Darwin Clark, apa kamu bahagia? Senyum Nathan penuh makna. Darwin marah, dan berteriak, bajingan ini berani datang ke sini. Bagaimana kamu memanggilku? Dasar anjing kurang ajar. Siapa yang membiarkan dia masuk? Apa tidak tahu dia baru saja keluar dari penjara? Sial. David berdiri dan berkata, Nathan, kamu masih ada muka ke sini. Nathan menatapnya, kenapa aku tidak boleh datang? Kamu anak yang tidak diinginkan oleh ayahmu sendiri, kami yang membesarkanmu. Tapi kamu malah ambisius, tidak tahu balas budi, masih mau mengambil kekayaan kami, masih berpikiran jahat terhadap kakak ipar sendiri. Bahkan kamu mencoba bunuh ayah dan ibumu. Di mana hati nuranimu? Apakah di hatimu tidak ada moral sedikit pun? Reputasi kamu sudah hancur, seluruh orang tahu, kamu masih berani kembali. Apa kamu tidak punya malu?